Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fairiza Zmi Kusuma dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pasteurilosis pada kelinci. Adapun presentasi kali ini merupakan untuk memenuhi tugas case-based learning pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Presentasi kali ini disusun oleh saya, Fairiza Kusuma, dengan NIM 2309511128 dari kelas E. Untuk menghemat waktu, akan saya mulai presentasinya. Pertama, latar belakang. Pasteurilosis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella species. Pasteurilosis termasuk salah satu penyakit zoonosis, yang berarti dapat menyerang manusia dari hewan. Hewan ini dapat berupa dari hewan ternak seperti sapi, babi, dan ayam. Dan juga dapat melalui hewan pelihara seperti anjing, kucing, dan kelinci. Pada kali ini saya membawa pasteurilosis pada kelinci. Spesies bakteri ini yang sering ditemukan adalah Pasteurella multocida. Pasteurilosis umum terjadi pada kelinci domestik yang menyebabkan penyakit flu atau yang biasa disebut dengan snuffles. Snuffles disebabkan oleh bakteri Pasteurilosis, terutama pada bakteri Pasteurella multocida. Bakteri ini merupakan salah satu patogen bakteri kelinci yang paling umum dan menyebar dengan cepat, dapat melalui dengan kontak langsung, vomitus, dan aerolisasi di dalam ruangan. Selanjutnya, studi kasus. Pada kali ini, saya mengambil kasus seekor kelinci yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Gambar di samping menunjukkan seekor kelinci jantan yang bernama Maro dengan usia 1 tahun. Maro menunjukkan gejala penyakit yang memprihatinkan. Gejala penyakit yang dialami sebagai berikut. Pertama, keluar lendir dari hidung. Yang kedua, itu area hidung dan mulut basah. Dan yang ketiga, itu penurunan nafsu makan. Berdasarkan gejala klinis yang dialami terhadap Maro, kelinci tersebut kemungkinan besar terkena infeksi bakteri Pasteurella multocida. Apa itu Pasteurella multocida? Bakteri ini termasuk dalam kingdom Pseudomonadati, termasuk filum Pseudomonadota, dan termasuk kelas Gamma Proteobacteria, dan termasuk ordo Pasteurellales, dan termasuk famili Pasteurellacea, dan termasuk genus Pasteurella, dan yang spesiesnya yaitu Pasteurella multocida. Adapun ciri dari bakteri ini atau morfologinya, pertama dia termasuk bakteri gram negatif, dia berbentuk kokobacillus atau berbatang pendek, dia berukuran 0,2 hingga 0,4 kali 0,6 hingga 2,5 mikrometer. Dia berkapsul, dia tidak bermotil, dan dia tidak membentuk spora. Gejala klinis yang dapat terjadi dari bakteri ini, pertama dapat terjadi rinitis, yang kedua dapat terjadi pneumonia, yang ketiga dapat terjadi abses, yang keempat dapat terjadi infeksi saluran reproduksi, yang kelima dapat terjadi tortikolis, dan keenam dapat terjadi otitis media atau interna, dan yang ketujuh itu dapat terjadi septikemia. Pada seperti studi kasus, kelinci juga dapat terjadi gejala klinis seperti keluarnya lendir dari hidung, area hidung dan mulut tampak basah, penurunan nafsu makan, dan juga dapat terjadi gejala klinis seperti matanya berair, sering bersin-bersin, kelinci sering batuk-batuk, dan terjadinya penurunan berat badan, dan kelinci juga bisa tampak lesu. Untuk mendiagnosis penyakit pasteurilosis yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida, dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dapat dengan pemeriksaan klinis yang dilihat dari gejala klinis yang terlihat pada kelinci tersebut. Dan yang kedua itu dapat dilakukan uji kultur bakteri. Melakukan kultur pada bagian hidung dalam dengan menggunakan media transport Tripton soya broth atau kaldu TS, dan sampel ditanam pada media umum agar darah, dan juga dapat pada media selektif seperti McConkey agar. Dan yang ketiga itu dapat dilakukan uji reaksi berantai polimerase atau PCR. Dan yang keempat itu dapat dilakukan uji serologi berpasangan atau uji pengambilan darah.
Selanjutnya, patogenesis. Bakteri Pasteurella multocida dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung, vomitus, dan aerolisasi di dalam ruangan. Kontak langsung dapat disebabkan dengan gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Tahapan penularan. Pertama, kelinci semula bebas Pasteurella multocida akan terpapar bakteri tersebut. Kedua, bakteri akan berkoloni di lapisan mukosa pada sistem pernafasan kelinci. Nah, pada bakteri yang berkoloni ini akan mereplikasi bakteri dengan virulensi rendah dan juga replikasi bakteri dengan virulensi tinggi. Replikasi bakteri dengan virulensi rendah yaitu bakteri berkoloni di saluran pernafasan dan tubuh terpapar protein bakteri yang di luar sel bakteri. Sedangkan pada replikasi bakteri dengan virulensi tinggi, bakteri invasi di lapisan limfoid sistem pernafasan yang dapat membuat bakteri masuk ke dalam jaringan. Jika bakteri masuk ke dalam jaringan, hal ini dapat membuat gejala klinis seperti abses. Dan yang ketiga, tubuh kelinci memproduksi antibodi yang dapat terbaca antibodinya dengan uji NANHA-ELISA. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan kelinci tersebut dengan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik dapat dilakukan setelah uji kultur dan sensitivitas dilakukan untuk menentukan antibiotik mana antibiotik terbaik yang dapat digunakan dalam pengobatan. Terapi antibiotik secara sistemik dapat ditambahkan dengan terapi antibiotik lokal. Antibiotik sistemik yang efektif melawan Pasteurella seperti enrofloxacin, trimethoprim sulfa, chloramphenicol, penicillin G, dan azitromisin. Adapun antibiotik lokal yang dapat digunakan seperti gentamisin yang ditanamkan ke dalam lubang hidung dapat melengkapi antibiotik sistemik untuk mengobati infeksi saluran pernafasan bagian atas. Pengobatan melalui obat oral biasanya dapat ditoleransi dengan baik dan tanpa efek samping. Adapun pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama itu dengan menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan kelinci tetap bersih, seperti kandang, tempat makan, tempat minum itu rutin dibersihkan. Yang kedua itu melakukan check-up secara rutin. Yang ketiga, itu mencegah dan meminimalkan kelinci merasa stres dan tertekan, karena kelinci ini sangat rentan untuk merasa stres. Dan yang keempat ini, pemilik hewan menjaga kebersihan diri. Kita sebagai pemilik hewan atau pemilik kelinci ini harus menjaga kebersihan kita, seperti mencuci tangan sebelum memegang hewannya, mencuci tangan sebelum memegang hewan dari satu ke yang satunya. Berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan Pasteurellosis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella spesies. Penyakit ini termasuk zoonosis yang dapat menyerang manusia dan berbagai hewan, termasuk kelinci. Contohnya pada studi kasus, seekor kelinci bernama Maro mengalami sakit yang ditandai dengan gejala klinis seperti keluar lendir dari hidung, area hidung dan mulut basah, dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan gejala klinis, kemungkinan besar Maro terkena Pasteurellosis. Untuk diagnosa yang lebih akurat, dapat dilakukan uji kultur bakteri, PCR, dan juga uji serologikal. Pasteurellosis pada kelinci disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Bakteri ini dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung, vomitus, dan aerolisasi di dalam ruangan. Bakteri ini juga akan menyerang saluran pernafasan pada kelinci, di mana akan berkoloni di lapisan mukosa terlebih dahulu. Setelah bakteri berkembang, kelinci yang terinfeksi dapat terjadi kematian. Untuk mengobati agar kelinci sembuh dari bakteri ini, dapat diberikan terapi antibiotik. Adapun lebih baik mencegah daripada pengobatan. Agar kelinci tidak terpapar bakteri ini, dapat dilakukan pencegahan dengan salah satunya yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal kelinci. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya kutip dalam pembuatan presentasi ini. Sekian merupakan presentasi pemaparan materi Pasteurellosis pada kelinci. Semoga presentasi kali ini bermanfaat
untuk penyusun dan juga teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan dalam mempelajari ilmu penyakit bakteri dan jamur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.